didahulukan al-jami', seperti kayak pondok pesantren al-jami'. Dan al-jami' mudzakkar, al-jami'ah mu'annas, walaysa dzakaru wal untha. Biasanya orang-orang ulama-ulama, para masyayikh asatidzah, mereka kebanyakan keluaran dari al-jami'. Al-jami'. Jadi masya Allah tabarakallah, nanti kita mau sampaikan sedikit tentang al-jami'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladhi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda, sabaqa al-awalima fil wujudi bi asriha, فالكل منه في الحقيقة مبتدأ. أعني بذلك نور من سال الورى وزكت عناصره الشريفة مهتدى. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك سيادة سؤددا. صلى عليه مسلما مولاه مع آل له وصحب ما نجم بدا. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، آمين. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم: هم الذين إذا رؤوا ذكر الله صدق الله وصدق رسوله الكريم. معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, yang saya muliakan, para habaib, para masyayikh, para asatidzah, para sepuh, para alim ulama, kita doakan untuk mereka semua penyambung lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus keluarga besar Al-Ma'had Al-Islami As-Salafi Al-Maram, Fadilatul Ustaz Kiai Arif dan Ustaz Nizamuddin, kita doakan untuk mereka semua keluarga besar, semoga diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah yang saya hormati, sungguh suatu hal yang sangat menggembirakan untuk kami diundang di tempat yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang penuh dengan rahmat Allah, di tempat yang penuh dengan kebajikan, di tempat berkumpul orang-orang baik, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di sini mendapatkan keridhaan Allah. Kita duduk di tempat ini, semoga tidak keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, amin. Kita keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat kita bi barakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkat mereka orang-orang yang saleh yang duduk di tempat yang penuh mulia ini. Ketahuilah bahwasanya tempat-tempat seperti ini adalah masyhad,
yang telah dikatakan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaumul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala berkat yang hadir orang-orang yang soleh di tempat yang penuh mulia ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sungguh terkejut dengan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ma'hadul Islami As-Salafi Al-Marami, Masya Allah, jazakumullah khair, dengan Romo Kiai Munawwar Khalil. Saya terkejut. 1 jam saya mau istirahat gak jadi. Dialog dengan Kiai Arif, ternyata subhanallah. Setelah saya telusuri siapa beliau Kiai Munawwar. Kiai Munawwar adalah beliau murid Kiai Muhammadun. Ini cucunya tadi hadir, Kiai Rizamuddin. Kita doakan untuk cucu Kiai Muhammadun, semoga diberikan kesehatan oleh Allah. Masya Allah, Kiai Muhammadun alim, allamah, sudah alim, sudah allamah, masih duduk lagi belajar dengan Kiai Amir di Pekalongan. Kiai Amir ini adalah seorang ulama, seorang santri yang pulang dari kota Mekah, duduk di kota Mekah, belajar di kota Mekah bersama Sayyidina Imam Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas bin Abdullah bin Abdul Mannan, imam, alim, allamah, syekh, wa qari, wa ahli qiraat sab'ah. Bahkan orang-orang mengatakan bukan ahli qiraat sab'ah, 14 qiraat, dan imam di Masjidil Haram. Yang lebih hebat lagi, beliau ini orang Jawa dari Termas, berangkat ke kota Mekah dengan perintah ayahnya Kiai Abdullah, berangkat di kota Mekah ngaji dengan ulama-ulama, ketemu dengan Sayyid Bakri Syata yang telah menyusun kitab I'anatul Talibin fi Hilli Al-Fadhi Fathul Mu'in, ma'ruf sahib al-Hashiyah. Kemudian bertemu lagi dengan Al-Habib Husain Al-Habsyi, gurunya beliau di dalam sanad ilmu, di dalam hadis, di dalam asanid, di dalam riwayat dengan Al-Habib Husain. Ternyata Al-Habib Husain ini punya keponakan Al-Habib Alwi yang ada di Solo, yang sering dihauli. Hubungan ternyata beliau Kiai Arif, Kiai Munawwar Khalil sangat dekat sekali dengan keluarga Solo, nyambung ternyata. Subhanallah, bersambung dari sanad ilmu sampai ke Rasulullah SAW, kemudian bersambung juga dengan keluarga besar di Solo, kemudian dengan keluarga Habib Husain Ali Drus. Jazakumullah khair. Ini Syekh Mahfud Termas, beliau bukan hanya seorang faqih, tapi saya katakan beliau seorang muhaddits. Seorang muhaddits, alim, allamah, punya kitab. Kalau dulu kita menghafal kitab Alfiyah, kalau di pondok pesantren ini, Masya Allah, di Kiai Syaraf ini, nanti semua ceritakan siapa beliau ini. Ceramahnya lucu, Masya Allah, tabarakallah. Saya lihat di YouTube, ternyata beliau lurah pondok pesantren sejak tua. Masya Allah, cuman bedanya sama saya, sama beliau, mudaan beliau. Masya Allah, tabarakallah. Syekh Mahfud Termas. Ini kenapa saya mau ceritakan ini dulu? Karena hubungannya yaitu dengan keluarga besar Kiai Muhammadun. Nanti kita kembali lagi kepada Kiai Arif, Kiai Munawwar Khalil. Dulu kita di pondok pesantren sering menghafal namanya Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian ada Uqudul Juman fil Balaghah. Di Mekah kita ketemu Alfiyah Imam As-Suyuti. Itu ternyata yang mensyarahkan siapa? Syekh Mahfud Termas. Man haddawin nazar. Kemudian tadi Kiai Khalil, gurunya Kiai Muhammadun yang ada di Pekalongan, Katibul Khas, penulis khusus daripada Kiai Mahfud Termas ketika beliau menghasyiahkan kitab Mauhibul Fadli fi Hasyiyati Bafadl. Kitab apa ini? Kitab hasyiah. Kalau dulu kita santri sering menghafal kitab Muqaddimatul Hadramiyah. Muqaddimatul Hadramiyah biasa anak pondok ngapalin ini. Matan disyarahkan oleh Ibn Hajar Al-Haytami, namanya Manhajul Qawim. Kalau pernah dengar Qawim Manhajul Qawim, kemudian dihasyiahkan oleh Mahfud Termas, yang menulis menjadi katibnya Syekh Amir. Makanya keluar Kiai Muhammadun, Masya Allah, tabarakallah muridnya. Makanya subhanallah keluarga besar pondok pesantrennya lahirlah Kiai Munawwar. Pernah satu saat Syekh Yasin Al-Fadani, alim allamah, datang ke Indonesia menelusuri siapa sih murid-murid Syekh Mahfud Termas. Dicari keliling. Di antaranya ada Kiai Amir, gurunya Kiai Muhammadun.
kemudian gurunya Kiai Munawar Khalil, kemudian pergi ke Lasem. Di Lasem ketemu banyak, ada Kiai Maksum, kemudian Kiai Masduki, kemudian ketemu Kiai Khalil, kakeknya Gus Koyu. Berangkat lagi, Masya Allah ke Watu Comol ketemu Kiai Dalhar. Berangkat lagi, Masya Allah ketemu lagi dengan ulama-ulama Kiai Zubair, abahnya Mbah Maimun Zubair. Masya Allah, ini keluarga-keluarga besar. Ditulis oleh Syekh Yasin Fadani dengan namanya kitab Kifayatul Mustafid Lima Ala Minal Asanid. Syekh Yasin Fadani ini beliau sangat mengagumi sanad-sanad ilmu pendidikannya beliau dari guru Syekh Umar Hamdan. Nah, ini Syekh Umar Hamdan ini Pak. Syekh Umar Hamdan seorang muhaddits Haramain, marja' asanid ulama-ulama di kota Mekah, di antara Syekh Alawi Al-Maliki muridnya beliau. Syekh Yasin Fadani muridnya beliau. Kemudian Al-Habib Muhammad bin Hafid, abahnya Habib Umar bin Hafid muridnya beliau. Habib Salim bin Jikan muridnya beliau. Semua ulama-ulama kembali kepada Syekh Umar Hamdan. Syekh Yasin Fadani beliau menulis namanya Ithaful Ikhwan biikhtisar Majma'il Wujdan tentang asanid Syekh Umar Hamdan. Ternyata guru besarnya beliau punya murid di Indonesia namanya Syekh Bisri Mustafa yang menyusun kitab Al-Ibris Syarah Al-Quran dengan metode Jawa Pegon. Ini ternyata Kiai Bisri, Allahumma shalli ala Muhammad, mengikuti estafet perjuangannya gurunya Pak Futermas. Siapa? Kiai Soleh Darat. Pernah dengar Kiai Soleh Darat? Kiai Soleh Darat ini alim, allama nahwi, ahli nahwu. Ini beliau ahli nahwu. Beliau ternyata saya telusuri muridnya Sayyidina Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang telah menyusun kitab Mukhtasar Jidan Syarah Jurmiyah. Beliau ini yang menyusun Mim utawi iku kelawan. Makanya subhanallah Al-Ibris Kiai Bisri beliau mengikuti metode-metode ulama-ulama seperti Kiai Soleh Darat. Di atasnya Kiai Soleh Darat ada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, kemudian ada Kiai Nawawi Al-Bantani, ada Mbah Ahmad Rifai dari Limpung yang diasingkan sampai ke Tondano, kemudian ada Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Somad Al-Falibani. Ini ulama-ulama Nusantara ini. Estafet mereka diteruskan oleh para ulama-ulama. Alhamdulillah tadi kita ketemu Kiai Syaraf. Kiai Syaraf ini nggak taunya lurah pondok pesantren Kiai Bisri Mustafa. Masya Allah jazakumullah khair. Dari kecil mondok sampai kawinnya telat katanya. Tapi nggak tahu subhanallah dapat yang terbaik. Alhamdulillah. Karena barakatul khidmah Bu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak jangan takut. Kalau sekarang ini pondok pesantren lagi dibully, ternyata pondok pesantren tempat pendidikan yang paling terbaik. Betul? Pak, saya lahir di pesantren. Mulai dari kecil mondok di pesantren, kemudian berangkat di kota Mekah. Saya kira mondok di Mekah sebentaran, ditahan sama Sayyid Muhammad Al-Maliki bertahun-tahun. Jadi alhamdulillah di Mekah ketemu murid-muridnya Sayyid Muhammad, di antaranya ada Abah Najih, Masya Allah, keluarganya Mbah Maimun, ada Kiai Ubab, kemudian ada Gus Kamil, Gus Rauf, Gus Idror, kemudian Gus Ahdal. Masya Allah, di keluarga sarang semuanya ada. Ketemu lagi di sini, nggak tahu berbesanan dengan Kiai Munawar, keluarga Langitan. Masya Allah, Kiai Fagi Bu, Kiai Fagi Langitan, nggak taunya mantu. Cucu-cucunya hadir semuanya. Nggak tahu di Langitan, semua alumni Langitan banyak dari kota Mekah dikirim sama Kiai Fagi kemana ke kota Mekah bersama Syekh Muhammad Al-Maliki. Cuman saya minal mutaakhirin, ketemu sama Abuya cuma 4 tahun, kemudian diteruskan sama Abuya Syed Ahmad Al-Maliki. Di sini ada sahabat saya, teman saya juga, senior saya, mantunya Kiai Arif, Ustadz Abdul Majid, anaknya Gus Kiai Idris dari Gresik. Masya Allah, beliau sahwah khas Abuya Syed Muhammad. Memang betul, yang namanya di pondok pesantren Bu, kalau kita ingin bercerita, ini pondok pesantren asalnya Al-Jami. Jami di mana yang pertama kali pondok pesantren? Di Madinatul Munawwarah. Pondok pesantren adalah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Ashabus Suffah, ada yang mengatakan riwayat 70 orang.
Ada yang mengatakan 140 orang. Ini mereka murid-muridnya yang lulus di madrasahnya Nabi Muhammad, di pesantrennya Nabi Muhammad, para sahabat Nabi Muhammad. Di antaranya seorang rawi yang paling terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Hurairah. Dulu mondok nyantri tinggalnya di Ashabus Suffah sama Nabi Muhammad. Hidupnya kesian. Namanya anak pondok, Bu, kadang-kadang kesian. Kadang-kadang nggak dikirimin duit sama ibunya. Betul? Kadang-kadang nggak dapat paket. Kadang-kadang sendal hilang. Itu anak pondok, Pak, betul. Tapi lihat Abu Hurairah, di dalam riwayat beliau ini sampai kesian, kurus. Belajar sama Nabi Muhammad, ikutin apa katanya Nabi Muhammad. Waktunya belajar. Sholat berjamaah. Kalau ada panggilan perang, ikut. Semua peperangan ikut. Tetapi lihat, setelah pada wafatin Nabi Muhammad SAW, beliau dikejar oleh seluruh para sahabat Nabi Muhammad untuk mengambil riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah. Sampai beliau ini punya mantu namanya Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib dikatakan Sayyidul Tabi'in, Imam Ahlul Madinah, ulama Ahlul Madinah. Beliau adalah seorang muhaddits al-Madinah. Semua ulama-ulama muhadditsin, para tabi'in, kembali ilmunya kepada beliau. Punya murid lagi, dia ini muridnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Punya sahabat Imam Nafi'. Punya murid lagi, Masya Allah, Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Makanya ini Imam Malik, Imam Darul Hijrah dijadikan rujukan oleh semua para ulama-ulama. Di antaranya gurunya Imam Syafi'i. Kemudian beliau ini Maliki, tapi muridnya ada Syafi'i. Ada yang muridnya jadi Hanafi, Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Beliau ini sahibai Abu Hanifah dengan Al-Qadi Abi Yusuf, dan beliau rawinya Imam Malik, tapi Hanafi madhab. Makanya Imam Malik di dalam cerita saking akhlaknya, adab budi pekertinya mereka, makanya di pondok pesantren ini Kiai Syarif sering mengatakan tabatul ilmi bil mudzakarah. Kekuatan ilmu itu dengan mudzakarah, dengan belajar, dengan mutola'ah, dengan sanad, dengan talaqi dari guru ke guru sampai ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya nggak putus. Tadi kita sebutkan ini ulama-ulama yang tadi kita sebutkan itu sanad-sanad ilmunya mereka nyambung sampai ke kanjeng Nabi Muhammad. Nggak ada yang lewat mimpi, Pak. Ada orang yang belajar lewat makam. Katanya sudah hafal Quran dari makam Cipulat segini. Saya lebih condong kepada orang yang ngajar qiraati pakai sanad. Betul? Karena bil ilmi wa talaqi al ilmu bi ta'allum. Ilmu harus dengan belajar. Keberkahannya bagaimana? Wa barakatuhu bil khidmah, dengan mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada Nabi Muhammad, mengabdi kepada guru, mengabdi kepada syekh, mengabdi kepada mursyid, kemudian mengabdi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik saking akhlaknya, saking adabnya bersama Nabi Muhammad, makanya ketika di zaman beliau ini banyak ulama-ulama. Di zamannya beliau ada A'lam bin Malik, ada Lais bin Sa'ad, Ishaq bin Rahuyah. Wah, Masya Allah, banyak para ulama-ulama. Tetapi kenapa Imam Malik yang unggul? Kenapa Imam Malik lebih barokah? Karena beliau memiliki akhlak dengan Nabi Muhammad. Sampai dikatakan, Wahyu minal ayyam, ada seorang raja, Abu Ja'far al-Mansur, datang dari Baghdad. Beliau ini Khalifatul Abbasi, raja dari dinasti Abbasi Khalifah. Datang sampai di kota Madinah. Kata Imam Malik, ayuhal Malik, wahai raja, turun dari kendaraan anda. Fa'innaka fi Madinah Rasulillah. Turun dari kendaraan anda, sesungguhnya anda telah masuk di Madinahnya Nabi Muhammad. Ketika masuk ke rumahnya Madinahnya Rasulullah, kotanya Nabi Muhammad, di situ rumah-rumah para sahabat. Karena Nabi Muhammad keliling. Nabi Muhammad keliling. Dilihat Imam Malik tidak menggunakan alas kaki. Ya Imam, kenapa anda tidak menggunakan alas kaki? Apa kata Imam Malik? Aku takut kalau menginjak, aku menggunakan alas kaki, nanti akan menginjak bekas pijakan yang pernah diinjak oleh Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Takut suul adab sama Nabi Muhammad. Sampai seperti itu. Sampai Imam Malik di sini ada mihrab. Biasanya imam kalau habis sholat itu menghadap ke makmum.
atau al-ma'mum ala yamin imam. Tapi beliau Imam Malik menghadap ke kiri. Ke kirinya makmum, ya imam, khalaqta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Imam Malik, engkau ini berpaling dari sunnahnya Nabi Muhammad. Seharusnya menghadap ke makmum atau makmum ala yaminikum. Lah, tapi kok makmum dari asarikum? Tidak. Aku tidak mau membelakangi Nabi Muhammad. Tidak mau membelakangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat akhlak Imam Malik. Subhanallah. Ini lihat ajarannya para ulama-ulama kita. Ketika beliau diajak ziarah kepada kanjeng Nabi Muhammad, kemudian raja mengangkat suara, wahai raja, diam, jangan banyak bicara. Sesungguhnya jenengan ini bersama kanjeng Nabi Muhammad, amama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan jenengan Nabi Muhammad, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayat suci Al-Qur'an di hakim Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali mengangkat suara Anda di hadapan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditakutkan amal-amal kalian akan hilang karena suul adab dengan Nabi Muhammad. Makanya subhanallah, ini kita diajarkan sama ulama-ulama kita, kiai-kiai kita untuk selalu istighfar bin Nabi Muhammad dengan dzikra maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian raja ini dengan akhlak dan budi pekerti, dan kemudian Allah memuji orang-orang yang memiliki akhlak dengan Nabi Muhammad. Innal ladzina yabudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladziina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Mereka orang-orang yang merendahkan suara mereka di hadapan kanjeng Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan imtihan, ikhtibar, cobaan dari Allah di hadapan Nabi Muhammad dengan berakhlak kepada Nabi Muhammad. Ketika berakhlak, berbudi pekerti kepada Nabi Muhammad, balasan Allah langsung, lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Langsung mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang begitu besar. Yang terakhir raja bilang, ya Imam Malik, saya ini ingin berdoa, astaqbilul qiblata am astaqbilun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Terus ya. Subhanallah. Raja mengatakan, ya Imam Malik, saya ini ingin berdoa menghadap ke kiblat atau menghadap ke Nabi Muhammad. Apa kata Imam Malik? Istaqbilun nabiy sallallahu alaihi wasallam. فَإِنَّهُ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. Menghadaplah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau adalah perantara ayah kamu Nabiullah Adam alaihi salam, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, para masyayikh kita selalu mengajarkan dikit-dikit maulid. Ketika hal dzikra mereka orang-orang soleh. Kalau kita mengingat orang-orang soleh, sesungguhnya yang telah mengingatkan kita untuk ingat dengan orang-orang soleh adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili pernah membagi-bagikan di dalam Al-Qur'an ada 1000 ayat fil amr, perintah-perintah Allah. Kemudian 1000 ayat an-nahyu, larangan-larangan Allah. Kemudian 1000 ayat al-wa'du, janji-janji Allah. 1000 ayat al-wa'id. Kemudian 1000 ayat yaitu orang-orang terdahulu. Dikatakan al-qasas wal akhbar, cerita orang-orang terdahulu. Cerita siapa? Para nabi, para rasul, ulul azmi, dan orang-orang soleh. Sampai disebutkan Sayyidah Maryam, imra'ah salih. Sayyidah Maryam, ketika Nabi Allah Zakaria masuk ke mihrab Sayyidah Maryam, anna laki hada, dapat makanan dari mana? Min indillah. Di situ wada'a Zakaria rabbah, di situ Sayyidina Zakaria mengambil keberkahan doa. Di tempat siapa? Seorang wanita keponakan yang salehah yang mendapatkan karamat dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, wadhkur fil kitab Ibrahim wa Musa wa Yunus, para anbiya. Kemudian 1000 ayat diceritakan al-amthal tentang Nabi Muhammad, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita selalu diingatkan dikit-dikit dengan Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad. Makanya jangan kaget ulama-ulama kita, mereka mentaksis
membuat acara-acara seperti ini hall, yaitu Kiai Kafiruddin yang telah mentaksis Kampung Menduran. Jazakumullah khair, seorang pejabat, seorang alim, seorang soleh di di tahun 1700-an datang ke tempat ini, membangun semua masjid, mengislamkan, berdakwah, mengajak, melindungi, masya Allah, dengan sholat berjamaah yang masjid sampai sekarang masih eksis, masih ada, alhamdulillah. Ternyata kita hauli, kemudian haul ayah anda Kiai Arif, Kiai Munawwar Khalil, yaitu dibarengi dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada apa dengan Maulid Nabi Muhammad? Al-Imam As-Sayyid Bakri Syata, gurunya Syekh Mahfud Termas, yang tadi saya katakan, masya Allah, Kiai Muhammadun, muridnya Kiai Amir, Syekh Mahfud Termas, As-Sayyid Bakri Syata punya kitab I'anatul Talibin fi Hilli Al-Fadhi Fathul Mu'in. Saya terkejut ketika membaca kitab Fathul Mu'in, Hasyiah I'anatul Talibin, juz 3, Kitabul Walimah, bab masalah walimah pernikahan. Tapi di situ kenapa pernikahan diterangkan tentang Maulid Nabi Muhammad? Ternyata subhanallah, pernikahan diiring-iringan Maulid Nabi Muhammad. Semoga orang-orang semuanya mengingat dengan Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, budi pekertinya Nabi Muhammad. Ketika sunatan dibacakan Maulid Nabi Muhammad, biar anak kecil yang lahir, anak kecil yang disunat, biar mereka selalu mendapatkan pendidikan dari Nabi Muhammad. Allimu auladakum salatul asar. Makanya Nabi Muhammad selalu mengatakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, untuk mengajar akhlak, adab terhadap kanjeng Nabi Muhammad. Makanya Maulid, makanya hal-hal seperti ini diiringi, dibarengi dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada seorang ulama, ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Gus Kautsar sering menyampaikan ini. Gus Kautsar, masya Allah, anaknya Kiai Nurul Huda, masya Allah, Kiai Jazuli, ternyata kembali juga kota Mekah, muridnya Syekh Mahfud Termas juga. Seorang ulama, Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Karhi, beliau mengatakan, dan dikutip tulisan tersebut oleh Sayyid Bakri Syata di dalam Hasyiah I'anatul Talibin, man hayya maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan, man hayya maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'aman wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa ta'attar wa tajammal ta'ziman wa mahabbatan li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasyarahu Allah ma'a nabiyyin wa kana fi 'ala iliyyin. Ajib. Barang siapa menjadi penyelenggara Maulid Nabi Muhammad, kita ini semua sepakat menjadi penyelenggaranya adalah panitia. Tetapi as-sami' al-qari, orang yang mendengar seperti yang baca, ikut andil di dalam Maulid Nabi Muhammad, sirahnya kanjeng Nabi Muhammad. Biasanya orang kalau lagi Maulid, hayat ta'aman, menyediakan makanan, betul? Ternyata makanan Maulid itu berkah. Di mana-mana orang-orang kadang-kadang kalau bikin Maulid menyediakan makanan, undangan cuma 5.000 orang, yang datang 15.000 orang, kok cukup? Karena mengambil keberkahan dari Nabi Muhammad. Sayyidina Imam Abdurrahman Daibar, yadahu tadharu barakatuhu ma fil mat'imi wal masyarib. Ketangannya Nabi Muhammad itu bisa menjadikan berkah makanan dan minuman, berkat kanjeng Nabi Muhammad. Masa kita yang menyelenggarakan zikran Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi Muhammad, sirahnya Nabi Muhammad, tidak mendapatkan sirnya Nabi Muhammad SAW. Makanya semuanya keluar dari tempat ini barokah, berkat kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian ta'aman wa'au, kemudian wajama ikhwanan, kumpul. Lihat Kiai Arif, Kiai Munawwar, jazakumullah khair, dengan besan-besannya, dengan keluarganya, mantu-mantunya, anak-anaknya, cucu-cucunya, masyarakatnya, keluarganya, familinya, para habaib, para kiai, para ulama, semua kembali kepada Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa'au pada sirajan, nyalakan lampu dulu pakai pawai obor. Wa ta'attar wa tajammal, kemudian pakai pewangi-wangian, pakai pengharum, kemudian berhias. Makanya ibu-ibu, ibu-ibu kalau pakai kerudungan yang baru, yang bagus, jangan kerudungan masak dipakai buat ngaji, apalagi buat hajar maulid, pakai yang bagus. Kalau minyak wangi dipakai di rumah buat suami.
Minyak wangi pakainya buat suami. Saya sering sampaikan, marhaba ahlan wa sahlan. Ini ahlan wa sahlan Gus Yasin, jazakumullah khair. Beliau ini sahabat kami, teman kami sejak kami tinggal di kota Mekah. Beliau punya saudara. Beliau saudara-saudaranya, familinya semuanya santri. Gus Yasin memang statusnya pejabat, tapi beliau santri. Beliau kiai. Beliau belajar di Syria, belajar di Azhar. Kemudian anaknya Mbah Memun, saudaranya semuanya kiai dan beliau kiai. Dulu saya pernah curiga, ini Mbah Gus Yasin apa sekedar pejabat aja? Ternyata Masya Allah, saya pernah diundang sama beliau 1 jam beliau ceramah ilmiah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita doakan Gus Yasin, semoga jadi gubernur, amin. Karena saya bangga Pak, kalau kita menelusuri ulama-ulama terdahulu, pejabat-pejabat dahulu, seperti Salahuddin Al-Ayyubi, beliau ini pejabat gubernur di Azhar, di Mesir. Kemudian Nuruddin Zenki, gurunya Salahuddin Al-Ayyubi, di Dimashq wal Halab, beliau juga seorang pejabat dan gubernur dari Abbasiyah. Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih lagi. Ini yang mendapatkan bisyarah la tutahannal Konstantinia, la ni'mal amir amiruha, la ni'mal jaysh dalikal jaysh. Beliau seorang pejabat, seorang pimpinan yang telah membuka Konstantinopel Bizantium. Dan kemudian kalau di sini di Demak ada siapa? Raden Fatah. Kemudian Sunan Gunung Jati dengan Sultan Hasanuddin. Lihat. Makanya kita doakan semoga pimpinan kita, gubernur kita orang soleh, orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Katanya para ulama, asyhadu ala dini mulukihim. Masyarakat ini tergantung bagaimana pimpinannya. Amin Allahumma amin. Kita doakan beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali buat ibu-ibu, kalau pakai minyak wangi buat di rumah, jangan di gedung. Ya, kalau pakai minyak wangi di rumah buat kondangan yang menikmati supir Gojek. Wa ta'attar wa tajman, ada apa? Ta'ziman wa mahabbatan li Nabi Muhammad, karena menghormati cinta dengan Nabi Muhammad. Hasyarahullah ma'an nabiyyin wa kana fi 'ala iliyyin, dikumpulkan bersama kanjeng Nabi Muhammad di tempat yang paling tertinggi. Insyaallah kita di sini dengan hauliyat dzikra mengenang mereka orang-orang saleh, ulama-ulama Allah, pejuang-pejuang Allah, diiringi dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan keberkahan kanjeng Nabi Muhammad. Sebagaimana doa Al-Habib Ali Al-Habsyi, kita selalu berdoa minta Allahumma inna natawassal bisyarafi maqamil azim an tulahidana fi harakatina wa sakanatina bi'aini inayatik wa tahfadhana fi jami' atwarina wa taqallubatina bi jamili riayatik. Makanya tidak ada seorang ulama, seorang kiai, seorang habib, seorang syekh, alim, allamah, penulis, siapapun, seorang wali, kalau mereka tidak punya irtibat dengan Nabi Muhammad, tidak akan ada mendapatkan keberkahan. Makanya mereka selalu ingat dikit-dikit dengan Nabi Muhammad, dikit-dikit dengan Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad, baik dengan as-salat ala Nabi Muhammad, atau dengan maulid Nabi Muhammad, atau dengan membacakan salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Berdoa diawali dengan Nabi Muhammad, diakhiri dengan Nabi Muhammad. Makanya Sayyidina Umar paling cerdas. Kata Sayyidina Umar, kalau mau berdoa biar cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tawassul dengan Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Inna du'a mauqufun baina as-sama'i wal ard hatta tusalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa kadang-kadang mengambang di atas langit dan bumi. Semua yang berdoa sampai kepada Allah. Tetapi kalau selawat dibarengi, doa kita dibarengi dengan salat Nabi Muhammad, insya Allah akan cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita ini
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari tempat ini menambahkan kecintaan kita kepada mereka para wali-wali Allah, penerus-penerus pejuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afwu. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khair. Sayyidina Abbas Al-Haddad matur suwun selanjutnya selengajengipun menika selengajengipun menika Gus Yasin lagu gubernur calon gubernur Turahan Abbas. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'mati suhbatil ulama wa bi suhbatil ilm. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina qurrata a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kalau direkakan, kalau taklimakan, dan kalau doa-doanipun para habaib, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus wonten ngarsanipun beliau Al-Habib An-Nasib Sayyid Abbas Al-Haddad. Masya Allah, kita alhamdulillah walaupun sampun ceritani didongengi bintang-bintang ulama silsilah ingkang saling menghormati, ingkang sinambung dening para nabi utaminipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi beliau diparingi sehat wal afiat wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi fid dharain amin. Mugi kang insyaallah mangke paring mauidhah Kiai Haji Syarafuddin saking Rembang asli Demak. Mugi wonten para habaib, wonten Habib Muhsin, wonten Habib Adni, wonten Habib Syarif Al-Habsyi dan para habib lintu-lintunipun. Mugi wonten saking dzuriyah saking Kiai Haji Mbah Mangli Gus Aldo matur sembah nuwun. Niki luar biasa. Mugi wonten ngarsanipun Kiai Haji Arif Munawar, Kiai Haji Lizamuddin lan lintu-lintunipun kiai ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun. Para pejabat pemerintah wonten sing nderekaken kula saking Biro Kesra Pak Samsudin niki tiyang NU senengane nderekno ngaji. Monggo Pak Sar. Nah niku Beb. Niku kula angkat sebab NU. Nanti dados kepala dinas niku nembe kalih wulan enten wonten setunggal wulanan lah. Mugi saking pemerintah Kabupaten Grobogan, saking kecamatan Menduran ini kecamatan apa no? Kecamatan berarti. Desane niku Menduran nggih. Menduran itu saking Madura kula diceritani. Jadi dari Madura. Kula nggih Madura saking mawon. Saya mbah-mbah kula nggih Madura. Madura niku luar biasa. Daerah kula niku sarang perbatasan dengan Jawa Timur. Wonten Bulu sarang niku nggih wonten Madura nggih wonten Bulu Madura, wonten sarang Madura.
sarang Madura sing mboten nyenakno niku bajing Madura niku mboten enak. Terus riyen kathah tiyang nakal-nakal terus ditokoni tiyang Madura dadi seneng ngaji. Nah niku sing seneng iku lho terus ning Madura niku nggo ngaji. Sampai dugi grobokan Maduran nggih saking Madura luar biasa. Ingkang kita kholi menika para masyayikh saking Pondok Pesantren Al-Maros. Utaminipun Ki Ageng Kafiluddin lan Ki Munawar. Ini yang kiai-kiai yang luar biasa. Dan mohon maaf jadwal anak itu tanggal 12 itu tadi sore. Saya sudah beli tiket jam 17 berapa gitu saya harus berangkat ke Mekah. Tapi di telepon sama Kiai Arif, Kiai Nizam akhirnya kalau undur. Kelantan kelambatan Kelantan tinggal apa? Saya keingat setelah saya beli tiket itu terus keingat tanggal 12 saya punya acara udah terlanjur janji di sini. Amin. Insya Allah ya Rabb. Jadi saya nggak berani. Saya hormat kepada para kiai, hormat kepada para habaib, sehingga saya hari ini alhamdulillah walaupun terlambat tapi juga ada tamu. Sampai jam 8:30 saya menerima tamu mulai pagi sampai 8:30 terus langsung berangkat ke sini sehingga saya belum ganti baju. Bajunya itu pendek. Mohon maaf ini para habaib, para kiai. Jadi saya nggak sempat ganti baju karena langsung buru-buru saking mau tamu berangkat ke sini. Saya melihat jam ternyata sudah 8:30 perjalanan. Terus tadi alhamdulillah ada macet sedikit, ada kecelakaan, ada macet, ada pembangunan dan lain sebagainya sehingga tapi alhamdulillah ala kulli hal kita bisa duduk bersama, bisa hormat, bisa dekat dengan ulama. Ini yang penting. Karena bagaimanapun juga para ulama itu luar biasa. Kalau kita melihat sebuah ayat, satu ayat yang mana ayat tersebut innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Ini khusus. Ini terlebih kepada para kiai. Para kiai ini luar biasa. Jadi orang-orang yang sudah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kami, Tuhan kita, ya harusnya tsumma istaqamu, harus dibarengi dengan istiqomah. Nah kita ini terkadang kurangnya di sini. Kita itu sudah mengatakan Allah sesungguhnya Allah itu Tuhan kita, la ilaha illallah, tapi kurang kita itu istiqomah. Di dalam istiqomah, di dalam ayat ini para mufasir menerjemahkan yaitu syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apapun itu syariat, itu pasti. Bahkan banyak ulama-ulama yang sudah menyiapkan kematiannya. Ini luar biasa. Banyak kisah yang mana keturunannya menangis ketika bapaknya mau meninggal, tetapi yang mau meninggal bahagia, tidak merasa sedih sama sekali karena sudah memiliki keistiqomahan dalam syariat. Ini luar biasa. Jadi orang-orang itu memang dia meninggal dengan apa yang dicintai itu benar, apa yang disampaikan Rasulullah. Orang itu meninggal ya dalam keadaan yang disenangi. Ada yang meninggal istiqomah dalam sholatnya, ada yang meninggal istiqomah dalam puasanya, ada yang meninggal dalam keadaan yang diinginkannya, termasuk tadi yang disampaikan Mbah Maimun. Jadi Mbah Maimun itu punya doa panjang umur, punya doa panjang umur. Itu selalu dibaca setiap baca sholat.
saya diceritain sama Mbak Memun secara langsung pada tahun 2015-16. Mbak Memun waktu itu menyampaikan sih, aku ingin duit dongo panjang. Ibu iso dongo ini ya sebab dongo ini tak pojok terus. Tapi sayangin itu kalau betul diengken dongo niku, terus saya betul kertas kalau panjang umur apa betul nanti. Nah, Maimun itu punya itu, tetapi doa ini nggak pernah dibaca ketika beliau ada di Makkah Madinah. Jadi beliau kalau di Makkah, kalau di Madinah itu doa ini nggak pernah dibaca. Karena pengen beliau meninggal di Makkah atau di Madinah. Itu Mbak Maimun. Beliau berhenti membaca doa ini pada tahun 2015. Waktu itu saya diceritain itu, beliau menyampaikan doa itu berhenti karena merasa kok saya di Mekah nggak dicabut-cabut, di Mekah Madinah nggak dicabut-cabut, saya udah pasrah sama Allah, mau dijemput di mana udah saya ikhlaskan. Tapi karena memang keinginannya beliau ada di Mekah atau di Madinah, sehingga ya memang ditakdirkan beliau meninggal di Madinah apa di Mekah. Jadi ketika beliau meninggal wafat, saya langsung ditelepon oleh Pak Jokowi waktu itu. Saya keingat apa yang disampaikan Mbak Maimun. Mbak Maimun mempunyai doa panjang umur, doa itu nggak dibaca kalau di Makkah Madinah, berarti menunjukkan beliau pengen di Makkah atau di Madinah. Jadi ketika saya ditanya waktu itu langsung, kalau di Makkah nggak di Makkah. Karena itu dalam musyawarah dengan keluarga belum. Ya udah musyawarah dulu di Mekah, Presiden dan bilang gitu. Karena saya keingat itu, tetapi ya setelah musyawarah keluarga ya sepakat nggak diterima pulang karena beliau ingin dekat dengan Sayyidah karena beliau ingin dekat dengan gurunya Abuya Sayyid Muhammad, gurunya Sayyid Alawi. Guru beliau ada di sana semua, beliau ingin di sana. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran, disampaikan ke Nabi Muhammad SAW menjadi pengingat kita bahwa ketika kita sudah mengatakan innalladzina qalu rabbunallah ya summa istaqamu, ya kita harus punya keistiqomahan sesuai apa yang disampaikan oleh istri Rasulullah, bahwa apa yang dikerjakan Rasulullah itu mudawam. Coba diceritakan apa sholat malamnya, apa diceritakan puasanya, apa yang diceritakan mentarbiyah umatnya, sampai-sampai Rasulullah ketika mau meninggal itu yang diingat umat. Dan apa yang dilihat oleh Rasulullah, sholat subuh jamaah. Ini yang penting. Kenapa kita sampai ada hadis yang menerangkan pahala yang luar biasa besarnya ketika sholat subuh? Karena Rasulullah melihat umatnya berjamaah, pengen melihat keadaan sakit. Itu hanya pengen lihat umatnya jamaah subuh, nggak dibuka tirainya. Itu sholat subuh. Dilihat, kita sebagai umatnya terkadang sholat subuh ini paling malas untuk berjamaah. Ada alasan dingin lah, ada alasan inilah, ada alasan itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas summa istaqamu. Kita diminta untuk istiqomah. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umatnya Rasulullah dimanapun, jadi apapun, itu harus punya keistiqomahan dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu puasanya, apakah itu mendatangi hall di bulan ini. Kalau kita istiqomahkan, ya malaikat itu pasti mengingat bahwa hari ini setiap hall manduran orang ini selalu datang. Oh berarti orang ini mencintai kekasihnya Allah. Itu pasti dicatat. Karena apa di dalam ayat ini? Tatanazzalu alaihimul malaikat. Diceritakan keistiqomahan itu artinya apa? Mendapatkan peringatan, mendapatkan apa gitu? Ya malaikat itu
dan yang disampaikan Allah takhafu wala tahzanu, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan janji bahwa orang yang memiliki keistiqomahan dalam syariat, wa absyiru bil jannah. Jadi sebelum meninggal itu diperlihatkan oleh Allah sebuah surga, kenikmatan, sehingga banyak orang-orang yang mau meninggal karena diperlihatkan surga, udah nggak usah khawatir. Saya sudah memiliki keistiqomahan seperti ini, keistiqomahan seperti ini, yang diperlihatkan surga. Termasuk saudaranya Rasulullah sendiri, Abu Sufyan, yang dulu pernah bencinya luar biasa terhadap Rasulullah. Orang yang benci Abu Sufyan itu terhadap Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah ketika beliau itu mau masuk Islam, Rasulullah itu mengabaikan. Artinya mengabaikan itu udahlah, biarin aja. Tapi kadang ya santri itu seperti itu. Apa kiai itu seperti itu. Kadang kiai itu kalahnya dengan santri. Kalau santrinya itu sudah memaksa itu, santri kiainya itu biasanya kalahnya misalnya tak izini pulang kayak beliau gitu. Kalau mau pulang itu kan nggak boleh terus sama kiainya. Ini kalau saya nggak pulang-pulang, istri saya ini nggak jadi nikah, kan kira-kira seperti itu mungkin. Karena dulu itu saya punya teman di sarang itu udah beberapa kali nggak naik kelas. Akhirnya satu caranya itu apa? Udah tahu dia nggak apa lagi kan, nggak apal-apalannya itu kan pasti nggak ikut ujian kalau di sarang. Beliau ngomong, teman saya, Imun, Pak, melalui jenengan betul sakit ya, kalau berarti kita wangsul. Mulai kenapa? Nah, betul munggah gua nih. Serang mungkin kalau bapak yang pulau ini kon sekolah mana? Ini kalau sesuai munggah. Ini kadang kiai ini buat kalian itu kalian santrinya. Dengan betul ngimpun lah. Kalau diceritani rencang apa kakak pulau, wonten salah setunggalipun lopos koncone teng Mesir. Ngaji Quran niku mboten khatam, mboten diparingi sanad-sanad, mboten lulus. Langsung ya mbek milih tiket. Mau pulang, kenapa? Ya pokoknya kalau saya nggak naik ya saya pulang, saya naik ya pulang. Kalau saya nggak naik ya berarti saya nggak bisa mengajar. Kalau saya pulang ini diberikan ijazah ya berarti saya bisa mengajar. Akhirnya kiainya itu, ya udahlah kamu saya kasih ijazah Al-Quran, saya tanda tangani, kamu pulang besok harus ngajar Al-Quran. Kira-kira. Jadi kadang kiai ini kuat di. Abu Sufyan Abu Sufyan itu ketika mau masuk Islam sama Nabi itu udah diabaikan. Itu langsung mengatakan anaknya Abu Sufyan itu mau dibawa ke padang pasir. Ya udah pokoknya kalau saya nggak boleh masuk Islam, udah tanggung jawab kamu Muhammad. Saya akan bawa anak saya, udah meninggal nggak apa-apa. Akhirnya Nabi Muhammad ya gini tak terima Islam kan gitu. Itu punya sejarah. Jadi kalau mondok di Muntini almar santrinya orang munggah-munggah. Gusti Iza makin diomongi mawon nggih potek ngoten kula tak wangsul jenengan ijazah. Terserah dengan itu kayak nggih. Kadang kiai ini kuat dia kadang ngoten. Kembali kepada ayat tersebut bahwa kita memang diperintahkan untuk memiliki keistiqomahan apapun itu. Dulu ada Bunda Rasulullah yang menjadi gurunya Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah itu gurunya Imam Syafi'i. Yang mana Imam Syafi'i itu kalau sakit minta doa kepada Sayyidah Nafisah. Utusannya santrinya Imam Syafi'i belum pulang, Imam Syafi'i karena yang saya Sayyidah Nafisah ini selain ahli Quran, beliau juga ahli puasa. Selain ahli Quran, beliau ahli puasa dan memiliki cita-cita meninggal puasa, sehingga istiqomah puasanya itu luar biasa sampai ketika beliau sakit yang mengantarkan kematian. Itu tabib datang
mengatakan kepada Sayyidah Nafisah, kalau panjenengan ini keadaan seperti ini melakukan puasa, ia akan meninggal. Tapi beliau mengatakan apa? Lawang saya itu punya cita-cita pengen meninggal itu dalam keadaan puasa kok kamu suruh membatalkan. Nah kalau saya dicabut Allah sekarang, saya nggak puasa ya nggak, cita-cita saya nggak terkabul. Itu luar biasa. Dan akhirnya apa? Karena keistiqomahan itulah Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya menyambut pas waktu beliau puasa. Dulu saya pernah guru di Syria, almarhum Syahid Said Ramadan Al-Buti. Beliau juga punya cita-cita itu apa? Hidupnya itu hanya untuk mengajar, untuk berdakwah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan. Dan ini yang menjadi catatan. Beliau ketika mengajar tafsir, bom ada di depan mimbar beliau. Kira-kira kalau kita itu dalam keadaan seperti ini, terus kita masih diberi nyawa Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira kita mau lari atau bagaimana? Kalau secara nalar ya lari. Kalau kita kena ya kita mencari pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi beliau enggak, dengan santainya beliau itu bomnya meletus, beliau masih hidup. Apa yang dilakukan? Dia ambil Al-Qur'annya, mushafnya, beliau turun dari mimbar. Apa yang dilakukan? Beliau sujud. Dalam keadaan sujud, beliau diambil oleh Allah Subhanahu. Dan gak ada rasa khawatir, gak ada rasa takut, karena sudah dinas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tahzanu. Gak boleh. Allah takut, gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah sedih. Dan malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa abshiru, kalian memberikan kabar gembiralah kepada orang-orang yang memiliki keistiqomahan dalam syariat, bil jannah, surga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita patut bersyukur malam hari ini kita diberi keistiqomahan, dapat mengikuti haul, dapat mengikuti pengajian, dapat mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apakah itu puasa, apakah itu haji, sholat dan lain sebagainya. Ini yang harus kita pegang supaya menjadi pembahagiaan kita, kabar gembira kepada kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala kuntum tu'adun. Kalian sudah dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau menjalankan istiqomah dalam syariat, surga tempatnya. Sehingga banyak ulama-ulama nggak ada yang takut harus berobat ke ini, harus ini, nggak ada. Bahkan banyak ulama-ulama ketika sudah sakit ya kembali, saya pengen kembali ke rumah, ya, hilang semua rasa takutnya, rasa sedihnya hilang semua. Karena apa? Yang diperlihatkan adalah surga. Maka ini yang harus kita lakukan. Walaupun ada di pemerintahan, ya doakan saya memiliki keistiqomahan dalam menjalankan syariat, supaya nggak ada kekhawatiran, nggak ada kesedihan ketika kita akan diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali. Nah, dalam malam hari ini kita mengingat para ulia, kita mengingat para soleh. Ini yang perlu kita ingat, bahwa beliau adalah orang-orang yang memiliki keistiqomahan yang harus kita contoh, yang harus kita lakukan. Dan pemerintah itu harusnya yang mendukung kegiatan-kegiatannya ini. Kenapa? Coba lihat kegiatan mana yang bisa menumbuhkan ekonomi kalau bukan hall. Ini tadi saya lihat selama perjalanan yang jalan itu kan dagangan dilarang semua, gitu. Kehidupan ekonomi jalan. Di saat seperti ini ekonomi yang nggak menentu, ya udahlah bikin hall, bikin majelis sholawat dengan para habaib, dengan para kiai. Kita senang membantu kami untuk menghidupkan ekonomi itu. Barokahnya itu luar biasa. Nggak diambil
pondok sendiri, semuanya hidup. Yang berdagang juga alhamdulillah, yang mengikuti haul pulang bisa nyaur utang, bisa beribadah, gitu. Termasuk pulau bisa umroh. Ini barokah wow, barokah para alim, barokah para ulama bisa seperti ini. Saya sudah membuktikan, benar-benar membuktikan sendiri kalau apa yang dikatakan para kiai, yang dikatakan wali itu benar-benar terjadi. Kalau dulu punya usaha nggak boleh Mbah Maimun, yang belum tinggal no utang, ya, tinggal no utang. Sangat akan kenapa ya? Oh, Mbah Mun ingin nanti perintah ojo diterusno, nggak baik buat saya. Padahal niat kita, saya udah ngomong matur sama Mbah Maimun, Mbah Mun ini kok hasilnya kan ke pondok, enggak, ojo terusno. Ya ternyata nggak jadi pondoknya ya, enggak, utangnya ya. Dulu saya di Syria juga sama. Saya itu kembali ke Syria itu sama istri. Dibilangin Mbah Maimun, karena waktu itu belajar saya tinggal 1 tahun atau ya tinggal 1 tahun setengah, 2 tahun selesai. Ketika balik itu dipesenin, kamu jangan serumah sama istri. Saya bingung. Saya sudah pulang ke Syria punya istri, masa saya tinggal di asrama, dia tinggal di asrama, kan nggak enak kan? Ya awalnya masih balik ke asrama masing-masing, tapi dipikir-pikir enak bikin apa, sewa rumah ya. Tapi setelah saya sewa rumah ternyata benar. Akhirnya apa? Nggak jadi selesai, suruh kuliah tapi dipulangkan sama negara Syria. Ya akhirnya ya ngurusinnya di Indonesia. Itulah kita itu mengikuti ulama, kita mengikuti habaib. Yang disampaikan itu memiliki sir, karena beliau-beliau itu melihat binurillah. Ulama itu melihat dengan penglihatan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah kita bisa mendekatkan kepada ulama, kita bisa mendengar kata-kata ulama, dan sampai saat ini Menduran apa yang disampaikan oleh sesepuh Menduran masih tetap dijalankan. Gitu terus gitu. Ada larangan toh? Ada larangan yang nggak boleh dilakukan di Menduran gitu. Di Kudus juga sama, nggak boleh nyembelih apa? Sapi, itu juga dilaksanakan. Di daerah yang lain juga sama. Kalau ini tetap bukan syariatnya, tetapi beliau melihat apa yang disampaikan ini tidak membawa kebaikan, tetapi membawa kemadaratan. Jadi jangan dilihat kadang itu bukan kata syariatnya, artinya bukan syariat itu apa? Larangannya. Tetapi karena melihat kalau itu ada, itu akan menjauhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang dilihat kadang melalui kiai itu kadang aneh-aneh. Yang ini nggak boleh, termasuk Gus Nizam. Gus Nizam itu waktu di Mekah itu sama Mbah Maimun nggak boleh haji, karena Mbah Maimun tahu kalau dia itu apa, nggak boleh haji, nggak boleh kerja. Termasuk yang ada di samping saya itu, kalau Mbah Maimun kan nggak boleh kerja, pengen kerja ya gagal. Karena makomnya bukan kerja, makomnya itu dikejar oleh dunia kayak beliau nih. Betul nanti kerja, tapi luar biasa beliau. Gitu, sakit kemana-mana, sakit bolak-balik ke Mekah. Padahal saya yang kerja itu lebih banyak beliau di Mekahnya. Lo ngalor gitu, lo kerja nih, tapi beliau itu luar biasa, dan ini menjadi ibrah sebenarnya. Karena orang yang memiliki ilmu bukan beliau yang mengejar dunia, tapi dunia yang mengejar orang yang memiliki ilmu. Tapi bedanya kalau kita yang dikejar dunia itu masuk ke hati, tapi para ulama, para habaib itu nggak masuk ke hati. Ya udah, uang masuk malam ini 1 juta, yang mungkin bisa keluar 1 juta. Kalau kita kan enggak, hari ini masuk 1 juta, yang keluar 10.000, yang 990.000 kita simpen.
gitu. Padahal sudah jelas bahwa orang yang mensedekahkan itu bakal diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala asra 10 kali lipatan. Saya dulu itu punya guru di Mesir ya. Orangnya luar biasa tawakal. Luar biasa tawakal. Tawakalnya besar, saya itu nggak pernah beliau itu menyimpan uang di rumah, apalagi di bank. Padahal istrinya 4. Istrinya 4, tapi nggak pernah nyimpen uang. Besok mau makan apa ya Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Jadi beliau itu kalau dapat rezeki 10.000 terus dipakai untuk apa? Ngasih istrinya masih sisa, ya langsung dikasihkan. Bahkan sampai karena terkenal sahoknya apa lomo. Niku beliau nembe ngaos kata kita masjid. Tiba-tiba muridnya itu, "Yai, saya ingin berkah baju jenengan." Niku langsung dikasih bajunya. Langsung. Dan luar biasanya ketika beliau pulang, tiba-tiba salah satu putranya itu menyampaikan, "Bah, ini tadi sebelum Isya ada orang ngasih bagian. Ya udah hitung ada berapa? Dihitung 9." Beliau nggak mengatakan, "Enggak, 10 harusnya," kata beliau gitu. "Enggak, Pak, ini 9. Enggak, 10 kata. "Enggak, ini 9. Dihitung lagi." Ya udah dihitung 9 lagi. "Enggak, ada 10." Akhirnya anaknya ngomong, "Matur, nggih, Pak. Kula pendet setunggal sebab nek kula paringke jenengan sedaya mangke ning wonten sing nyuwun kabeh diparingke sedanten kula mboten asal bagian terus putrane katanya." Ya karena tawakalnya benar-benar. Enggak, kalau ada orang yang bersedekah itu harus diganjar apa? 10 kali lipat. Ini, tapi kan beliau nggak berharap ada yang ngasih.